saja tanaman yang Bapak jual dan berapa pendapatan hasil penjualan bibit tanaman itu? Jenis tanaman yang kami jual itu macam-macam, soalnya kami juga termasuk permintaan itu bukan tanaman buah-buahan aja ya, kadang tanaman hutan, kadang tanaman perkebunan. Jadi yang Bapak produksi di sini tanaman durian, bibit durian, bibit manggis, mangga, rambutan, alpukat. Yang lain itu kita tukar-tukaran sesama seprofesi. Jadi misalnya Bapak butuh jeruk, teman butuh durian, ya kita kadang tukar-tukaran begitu. Oh baik. Bagaimana cara Bapak mengelola semua bibit tanaman ini dan apa saja yang diperlukan? Ya, terutama yang diperlukan tenaga kerja. Jadi kalau kita itu mau nambah tanaman, mau nambah lokasi, itu tenaga kerja harus kita pikirkan lebih dulu. Nah, tenaga kerja itu harus kita tempatkan sesuai dengan bidangnya. Misalnya dari tukang mengelola tanah sampai tukang mengokulasi, itu kan macam-macam pekerjaannya, sampai ke itu yang yang menyiapkan pupuk kandang dan lain-lain. Itu keterkaitannya banyak sekali tanaman ini. Jadi beda dengan tanaman padi, jagung ya, soalnya melibatkan banyak orang, banyak jenis tanaman, sampai ke pleatherback, polybag, itu macam-macam pokoknya. Jadi ini harus kita pikirkan masa-masa sebelum tanaman itu membutuhkan. Silakan. Media tanam seperti apa yang Bapak terapkan untuk hasil tanaman yang baik? Media tanam sesuai dengan ukuran dan jenis, juga besarnya media. Jadi terus yang kedua itu campuran medianya itu apa saja. Itu karena sifat tanaman satu dengan tanaman lain itu beda-beda. Misalnya kita mau pembesaran manggis, mau meleterbek manggis, itu jangan dicampur sekam sama debu, abu sekam atau yang kokopit. Jadi sebaiknya maksimal itu pupuk kandang sama tanah biasa. Itu beda sama jeruk itu bisa misalnya abu aja misalnya, itu boleh. Tapi kalau seperti tanaman durian ini bisa dicampur sekam, abu, tanah, itu masih bisa, karena kita tahu sifatnya yang mau kita jual itu kan mau ditanam lagi. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak campuran, yang penting bisa kelihatan hidup di pleatherback ya sudah. Nanti untuk selanjutnya para petani yang mau memberi pupuk yang lebih lengkap lagi. Jadi pleatherback sama tanaman atau polybag sama tanaman itu harus seimbang. Misalnya waktu 1 meter gitu, tanaman itu di polybag dengan ukuran polybag 40 cm. Nanti kalau mau diperbesar 1 tahun lagi ya polybagnya harus dirubah lagi gitu, lebih besar lagi. Kalau tidak, tanaman kurang tampilan katanya. Jadi kadang hanya boleh tinggi tapi cabangnya kurang, itu kejadiannya. Batangnya kecil, padahal petani atau pemakai senang batang yang besar, yang kelihatan rimbun gitu. Pernahkah bibit yang Bapak tanam terserang penyakit atau hama, dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Kalau yang masih di pleatherback atau masih di lingkungan masih di lokasi katakan, itu ya kita obat, kadang kita singkirkan, jangan sampai kumpul dengan yang lain gitu. Jadi apa itu serangan dari bawah, apa itu serangan dari atas. Kalau dari atas ya kita pakai obat, kalau
serangan dari bawah ya obatnya harus disiram gitu. Itu kalau dari bawah, karena macam-macam penyakit itu ya. Baik Pak. Selanjutnya apakah Bapak menggunakan teknologi dalam proses penanaman bibit ini seperti sprinkler atau lainnya? Enggak. Jadi Ya. manual ya Pak? Iya, Baik. betul. Kemudian terakhir, apakah Bapak memiliki pengalaman atau imbauan yang dapat Bapak sampaikan kepada kami semua yang berada di jurusan pertanian? Itu ya harapan Bapak dan pesan Bapak, tanaman ini harus diperhatikan betul, apalagi untuk sumber perekonomian di masa depan. Jadi sesibuk apapun kalian, jangan lupa perhatikan tanaman, kalau perlu budidaya tanaman, karena tanaman itu nanti akan menjadi sumber perekonomian di masa depan ya. Jadi ilmu yang kalian dapat dari sekolah itu biar ada manfaatnya. Bisa-bisa nanti semakin dekat dengan tanaman, akan semakin gemar dengan tanaman. Boleh dikembangkan seberapa kemampuan kalian gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan, sangat Iya. bermanfaat bagi kami semua. Ya, sama-sama. Sekian, terima kasih.